Baik, ini Bapak Ibu terkait dengan kebencanaan karena temanya adalah pasca bencana tadi ya, umum. Secara sekilas saja saya sampaikan manajemen penyelenggaraan rekon pasca bencana. Ini dasar-dasar hukumnya, dasar hukum pemulihan pasca bencana. Ada Peraturan BNPB nomor 5 2017, penyusunan rencana rehab rekon pasca bencana. Kembali ke kerangka kerja SENDE tadi itu, pengurangan risiko bencana. Tahap pemulihan pasca bencana, rehab rekon, tahap penting dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana melalui membangun kembali dengan lebih baik. Nah, kita belajar dari kesalahan ya. Terkait gempa terakhir di sumur yang skalanya di atas 5 itu. Saya waktu itu berkesempatan ke sana. Itu rata-rata rumah yang rusak Bapak Ibu di sumur ya di Banten Selatan. Waktu itu rekan-rekan dari kota juga hadir juga itu. Dari Tangerang Raya juga hadir BPBD. Rumah-rumah tua, tidak ada slope-nya, bahkan kadang semennya itu kalau di desa-desa itu kadang nggak pakai semen, pakai tanah merah itu untuk pengganti semen tuh. Rumah-rumah tua dan penggunanya juga udah tua. Beberapa saya dialog dengan masyarakat itu, karena anak-anaknya sudah pada nikah, sudah pisah rumah, jadi tinggal kakek nenek di dalam itu banyak menjadi korban ini. Makanya di sini membangun kembali dengan lebih baik, ya. Jadi minimal tahan gempa lah, ya. Pakai slope, pondasi itu rata-rata rumah tua. Lihat, waduh, pondasinya gantung, ya, slope-nya nggak ada itu. Rumah-rumah ya kita tidak menutup mata kan ini kan dibangun zaman dahulu. Rumah tua, penghuninya tua itu. Ini karakter kerja SENDE itu. Kemudian ada tahap rehab dan rekons. Ya. Rehab itu apa? Perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama normalisasi berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan masyarakat kehidupan pasca bencana. Jadi yang sampaikan Pak juga tadi itu ya, kalau pasarnya rusak dibuat pasar darurat. Kalau sekolahannya rusak, pakai tenda, dibuat sekolah darurat. Nah, ini untuk awal nih, untuk rehab kayaknya. Nah, kemudian baru dipikirkan nanti hunian tetap atau hunian sementaranya nanti, huntara dan huntapnya nanti seperti apa. Itu direhabilitasi pemulihan dini itu. Yang penting, apalagi kalau menjelang ujian akhir, kejadian waktu itu menjelang ujian akhir, sekolah rusak. Itu bagaimana? Nah, ini penting, ujian jalan dulu. Bagaimana gunakan fasilitas yang ada? Misalnya tenda pengungsi digunakan untuk rehabilitasi lebih ke arah sana. Rekonstruksi, pembangunan kembali semua sarana prasarana kelembagaan wilayah pasca bencana pada pemerintahan maupun masyarakat, target utama tumbuh dan perkembangan kegiatan perekonomian sosial budaya. Tegaknya hukum, ketertiban, bangkit peran masyarakat dan aspek kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana. Rekonstruksi kata kunci adalah pembangunan kembali. Kalau rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan. Ya. Misalnya KTP-nya yang hanyut kena banjir, Dukcapil turun nih, dibuat KTP baru. Ijazahnya yang hanyut kena banjir, Dinas Pendidikan turun, dibuat salinan ijazah. Ya. Buku nikahnya hanyut, KUA turun. Gimana itu kalau buku nikah hanyut? Hilang buku nikahnya. Nikah lagi ya. Yang dibuat buku nikah lagi salinannya oleh KUA ya, bukan nikah lagi. Biasanya kalau pancing lalu nikah lagi. Saya berkesempatan dipancing pertanyaan pesertanya nikah lagi. Ini kalau kita ketemu langsung lebih seru nih ya, karena Zoom jadi interaksinya rada kurang nih. Ya. Ini sama ini. Slogannya Build Back Better, Safer and Sustainable ya. Membangun kembali dengan lebih baik, aman dan berkelanjutan. Gitu.
dan ditambahkan dengan rekan kami apa aman itu loh. Takutnya setelah beres pembangunan ada pemeriksaan kena kan. Karena ada dana BTT dan dana siap pakai ya. Itu syaratnya harus ada surat penetapan kedaruratan bencana. Dana ini kita pakai saat kondisi darurat, belanja tidak terduga untuk APBD. Kalau di pusat pakai dana siap pakai. Cilakanya pemeriksaannya saat kondisi aman dan normal. Ini yang kadang ngeri-ngeri sedapnya di situ. Ini belum ketemu nih titik temunya. Ini makanya beberapa berita kan kalak-kalak beberapa ini kena sangkut kasus hukum ya. Ya kita berbaik sangka ya, mungkin ada penyimpangan apa, tapi setidaknya hal-hal ini yang kadang bikin teman-teman di BPBD ini ngeri-ngeri sedap gitu. Penggunaan dananya dalam kondisi darurat, pemeriksaannya dari kacamata umum. Dan kemarin kita juga ngobrol dengan teman dari BPKD, memang salah satu sampel pemeriksaan BPK, ya, aparat pengawas internal, aparat pengawas eksternal ya BPK, itu adalah dana BTT. Ini harus jadi sampel, namanya hati-hati seperti itu ya. Nih, jadi ada dana BTT, belanja terduga, dan dana siap pakai. Bapak Ibu ya. Jadi dari tim kaji percepat itu Basna, ini prosesnya, hasilnya disampaikan buat dokumen, kemudian bagaimana dilakukan rehab dan rekons dengan dana yang ada. Sumbernya dari mana? APBN, APBD, dan bisa juga dari hibah dari luar negeri. Ya, tadi sudah disinggung juga ya dari Pak ini. Baik, Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tadi diawali dengan nyanyian, diakhiri dengan pantun. Boleh ya Pak Amri ya? Silakan. Pergi ke IKN membawa tasbih. Cakep. Bentar, mau ke IKN nggak Bapak Ibu nih? Saya berapa kali nanya, rata-rata nggak mau itu. Hanya waktu di Panimbang tuh dia mau pindah tuh katanya. Baik, ulangi. Pergi ke IKN membawa tasbih. Paling senang bertemu Pak Camat. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.